Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hekal. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi ingin memaparkan tugas di mata kuliah komunikasi data yang membahas materi tentang yang pertama komunikasi data, OSI, dan media transmisi. Jadi, yang pertama itu komunikasi data. Pengertian komunikasi data adalah transmisi data elektronik yang melalui beberapa media. Media tersebut dapat berupa media kabel atau wireless. Dalam komunikasi data, terdapat sistem yang disebut dengan jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data tersebut merupakan komponen penting bagi peradaban masyarakat abad ini, yaitu di mana peradaban yang didominasi oleh komputer dan yang menjadikan informasi sebagai komoditas utama. Dan selanjutnya, elemen pada sistem komunikasi data. Yang pertama, source. Sumber alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contohnya PC atau yang disebut personal komputer. Transmitter atau pengirim. Ini adalah data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter menyalurkan mengkonversi dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melewati sistem transmisi. Contoh, modem. Jadi modem ini tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sudah dipersiapkan PC, dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Jadi yang pertama ini transmission system atau sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks network yang menghubungkan antara sumber dan destination atau tujuan. Yang dua, receiver atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Contoh, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Dan yang ketiga ini destination atau tujuan. Jadi destination ini menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Dan yang selanjutnya, fungsi sistem komunikasi data. Jadi fungsi sistem komunikasi data ini yang pertama itu memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu. Dan yang kedua memberikan informasi data terbaru atau yang biasa disebut up to date. Dan yang ketiga, dari fungsi sistem komunikasi data ini memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Dan di materi ini yang kedua itu tentang OSI atau Open System Interconnection. Jadi, pengertian komunikasi OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Model lapisan tersebut masing-masing lapisannya memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Dan OSI atau Open System Interconnection ini juga menggambarkan bagaimana informasi dari software aplikasi bagaimana informasi dari software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer yang lain. Jadi di 7 lapisan of OSI ini ada transmit, data, user, dan receive. Jadi user itu ada aplikasi layer, percentage layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Jadi itu tadi 7 lapisan of OSI. Jadi 7 lapisan dari OSI tadi. Dan lapis fisik seperti tadi application,
presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Jadi ini mengatur pertukaran data secara fisik terjadi pada lapisan fisik. Deretan bit pembentuk data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu. Dikenal 3 macam media. Dan dari ketiga tersebut adalah seperti kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Jadi data link. Jadi data link ini tadi adalah dari 7 lapisan of OSI. Dari 7 layer of OSI. Itu menyajikan jadi data link ini menyajikan format data untuk lapisan fisik atau pembentukan frame dan pengendalian kesalahan error control. Pengendalian arus data atau flow control. Dan yang selanjutnya adalah jaringan atau network. Untuk meneruskan paket-paket dari satu node ke node yang lain dalam fungsi jaringan komputer, itu fungsi utamanya itu pengalamatan, memilih jalan, routing. Contoh protokolnya itu seperti IP, IC, MP. Dan yang selanjutnya adalah transport, berfungsi untuk transfer data yang handal, bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data, dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak paketisasi. Jadi panjang paket, banyaknya paket, penyusunannya, kapan paket-paket tersebut dikirimkan. Dan selanjutnya adalah session. Jadi session ini berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Contoh pelayanan atau protokolnya X Windows, SQL, RPC, Net, BUI, Apple Talk Session, Protocol atau ESP, dan Digital Network, RC, Architecture, Session Control Program atau yang disingkat biasa DNASCP. Penggunaan lapis sesi akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap. Jadi ini dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus. Dan presentation. Jadi presentation ini untuk mengemas data dari sesi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimkannya atau sebaliknya. Dan berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data, kompresi, dan enkripsi data. Contoh pelayanannya atau protokolnya itu seperti ASCII, JPEG, MPEG, QuickTime, MPEG, TIFF, PIC, MIDI, dan ABCDEIC. Dan selanjutnya aplikasi sebagai interface user. Jadi aplikasi ini sebagai interface user ke lingkungan OSI. User biasa berinteraksi melalui suatu program, aplikasi, atau software. Contoh pelayanannya atau protokolnya seperti Gmail, waktu tahu SMTP, file transfer, FTP, browsing, atau HTTP. IP. Jadi selanjutnya ini IP, Internet Protocol. Protokol jaringan terpopuler di dunia. Kelebihannya itu mempunyai ratusan juta alamat, tidak ada alamat yang sama, unik. Mendukung banyak aplikasi protokol lapisan 7, FTP, HTTP, SNMP, dan lain-lain. Ada 2 jenis IP, IP standar atau IP versi 4. Ini sejak 1970 dan IP v6 mulai sekitar 1990-an. Jadi FVP4 ini 32 bit atau 32 bit 4G alamat. Sedangkan FVP6 ini 208 bit. 208 bit ini dengan 256 G4. Dan selanjutnya itu addressing with IPv4. Jadi ini 34 bit, 4 blok. Itu sebenarnya satu blok itu 8 bit dan tiap blok itu dipisahkan dengan dot. Ilustrasinya itu seperti adalah 0 atau biner tuh. Contoh IP-nya seperti biner tuh 1100 000 dan 10 10 10 dot 1001. Dia itu desimalnya itu 192.168.21. IP alamat host itu 192.168.21. Netmask itu atau pembatasan
Jadi netmask ini pembatasan network. Itu biasanya 255.255.255.0. Dan brand broadcast alamat network itu 192.168.2.255. Dan ini di materi yang terakhir itu 3 media transmisi. Pengertian transmisi data. Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi antar satu titik ke titik lainnya dalam suatu sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh jarak end-to-end, itu sangat jauh. Jaringan telekomunikasi menghubungi pelanggan dengan sentral atau sentral dengan sentral. Jaringan komputer menghubungi komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat komunikasi data lain seperti hub, switch, router, atau brick. Jadi selanjutnya ini adalah jenis-jenis transmisi. Jadi jenis transmisi itu yang seperti yang pertama, transmisi analog. Sinyal analog ditransmisikan tanpa mengetahui isinya, bisa berupa data analog atau digital. Terjadi atenuasi jika melebihi jarak yang ditentukan. Untuk memperkuat sinyal dipergunakan amplifier, tetapi bisa menguatkan noise. Dan di jenis-jenis transmisi yang kedua ini, itu transmisi digital. Sangat memperhatikan isi, integritas sinyal, sangat memperhatikan isi, integritas sinyal, sangat dipengaruhi oleh noise, atenuasi, dan lain-lain. Menggunakan repeater. Repeater menerima sinyal, mengekstrak bit pattern, mengirim ulang, atenuasi bisa ditanggulangi, noise tidak diperkuatkan. Jadi media transmisi itu definisinya tuh media transmisi adalah jalur fisik yang menghubungkan antara sisi pengirim dan sisi penerima. Fungsinya sebagai jalur lintas data dan distribusi informasi. Itu menghubungkan satu terminal dengan terminal lain, menghubungkan antara terminal dengan server, menghubungkan satu terminal dengan suatu peripheral. Jadi media transmisi, kriteria jenis media transmisi itu yang pertama, kecepatan pengiriman data. Setiap media transmisi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membawa data dengan kecepatan tertentu. Atau dengan kata lain, setiap media transmisi memiliki kapasitas kanal yang berbeda-beda. Dan yang kedua dari kriteria jenis media transmisi ini adalah bandwidth. Kapasitas kanal dipengaruhi oleh besarnya bandwidth yang dimiliki oleh media transmisi. Dan yang ketiga itu jarak transmisi. Jarak transmisi terkait dengan adanya atenuasi atau pelemahan sinyal di dalam proses komunikasi data. Semakin tinggi atenuasi, maka jarak transmisi akan semakin pendek. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini dengan mengenai tugas di mata kuliah komunikasi data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.